with him, and so too right now at Costa Rica. Salah satu cerita menarik dari gelaran Piala Dunia adalah perjalanan Costa Rica pada Piala Dunia 2014. Costa Rica pada saat itu berhasil melaju sampai ke partai perempat final dan kisah itu masih jadi salah satu cerita underdog di Piala Dunia. Datang ke Brazil, Costa Rica bukan jadi tim unggulan di Piala Dunia saat itu. Costa Rica masih dipandang sebagai tim kecil dari Amerika Latin. Mereka bahkan menjadi salah satu kontestan dengan populasi negara terkecil di Piala Dunia 2014. Tapi mimpi mereka di Piala Dunia 2014 besar dan mereka membuktikan bahwa dalam sepak bola semuanya mungkin terjadi. Costa Rica datang ke Piala Dunia 2014 sebagai negara dengan peringkat ke-28 FIFA. Sebenarnya peringkat yang tidak terlalu buruk untuk sebuah tim kecil di Amerika Latin. Tapi mereka ditempatkan di grup neraka. Mereka harus menempati grup D bersama Uruguay, Italia, dan Inggris. Di grup itu hanya Costa Rica yang belum pernah jadi juara Piala Dunia. Jangankan juara Piala Dunia, untuk bisa tembus ke babak 16 besar saja, mereka kesusahan. Sedangkan tim lainnya yaitu Uruguay, Italia, dan Inggris sudah pernah merasakan manisnya jadi juara Piala Dunia. Sejarah sepak bola Uruguay, Italia, dan Inggris juga panjang. Belum lagi ketiga tim itu punya banyak pemain bintang. Situasi ini tentu membuat Costa Rica tidak diunggulkan sama sekali. Diperhitungkan pun tidak. Malahan, Costa Rica diprediksi akan jadi tempat panen 3 poin dan pundi gol bagi tim-tim di grup D. Saat itu, publik sepak bola tidak menantikan adanya cerita underdog yang muncul. Mereka menantikan bagaimana Uruguay, Italia, dan Inggris bisa saling sikut untuk memperebutkan tiket babak 16 besar. Sampai akhirnya, Costa Rica membawa kejutan. Kejutan pertama Costa Rica datang ketika mereka berjumpa dengan Uruguay di partai pembuka grup D. Saat itu Uruguay diperkuat dengan Edinson Cavani, penyerang tajam Paris Saint-Germain, dan penyerang berpengalaman lainnya Diego Forlan. Jajaran pemain itu membuat susunan lini serang Uruguay sangat menakutkan. Benar saja, di babak pertama Edinson Cavani berhasil mencetak gol pembuka lewat tendangan penalti. Meskipun saling serang, tidak ada gol lagi di babak pertama. Masuk babak kedua, Costa Rica mulai menunjukkan taringnya. Hasilnya gol penyeimbang dari Joel Campbell menyulut api semangat anak asuh Jorge Luis Pinto. Beberapa menit setelahnya, Oscar Duarte mencetak gol kedua bagi Costa Rica. Lalu, jelang laga berakhir, Marco Urena memantapkan kemenangan Costa Rica dengan skor 3-1. Dengan hasil itu, asa Costa Rica mulai bangkit. Costa Rica pun mulai mendapat sorotan. Namun, lawan setelahnya tidak mudah. Di laga selanjutnya, Costa Rica harus menghadapi Italia, negara yang pernah jadi juara dunia di tahun 2006. Costa Rica mampu memberikan perlawanan berarti untuk Gli Azzurri. Sang kapten Costa Rica, Brian Ruiz, mampu mencetak gol di menit ke-44 lewat sundulannya. Tertinggal di babak pertama, Italia mulai bermain dominan di babak kedua. Terbukti dengan penguasaan bola Italia yang sampai 61%. Tapi gawang Keylor Navas masih terjaga sempurna. Hasil 1-0 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Costa Rica kali ini benar-benar memberikan kejutan bagi pecinta sepak bola saat itu dengan mengalahkan tim besar Italia. Costa Rica tinggal menghadapi satu lawan lagi di grup D. Lawan selanjutnya adalah The Three Lions, Inggris. Melawan Inggris terasa mudah bagi Costa Rica. Bagaimana tidak, Costa Rica sudah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan sebelumnya. Sedangkan Inggris sama sekali belum mendulang kemenangan dan dipastikan tereliminasi. Untuk Costa Rica sendiri, mereka sudah dipastikan bisa melangkah ke fase berikutnya. Mereka pun bermain aman ketika melawan Inggris.
dan hasil imbang tanpa gol sudah cukup bagi kedua tim. Cukup bagi Costa Rica untuk jadi pemuncak grup, dan cukup bagi Inggris untuk setidaknya pulang dengan 1 poin. Costa Rica pun melangkah ke babak 16 besar. Terakhir kali mereka bisa sampai 16 besar adalah saat Piala Dunia 1990. Ini momen bersejarah tentunya. Apalagi kali ini mereka lolos fase grup sebagai pemuncak klasemen. Dengan hasil itu pula mereka berhadapan dengan runner-up dari grup C, Yunani. Sama-sama menjadi tim kuda hitam, Costa Rica dan Yunani berusaha untuk bermain aman di babak pertama. Costa Rica akhirnya mencetak gol di babak kedua dari sepakan sang kapten, Bryan Ruiz. Gol itu membuat Costa Rica unggul 1-0. The Ticos percaya diri bisa sampai babak selanjutnya. Namun di menit 90 Sokratis mencetak gol penyeimbang. Laga pun harus dilanjutkan sampai babak adu penalti. Semua penendang penalti berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Namun Keylor Navas sudah siap jadi bintang saat itu. Ia dengan percaya diri menepis tendangan dari Theofanis Gekas. Costa Rica pun berhasil mencatatkan sejarah untuk pertama kali bisa melangkah sampai babak perempat final Piala Dunia. Namun sayangnya kisah mereka di Piala Dunia 2014 harus berakhir di tangan pasukan tim Orange. Meskipun begitu, Costa Rica masih bisa menyeimbangi permainan dari Belanda. Pasukan Van Gaal yang berisikan bintang Eropa seperti Van Persie, Ruben dan Sneijder dipaksa bermain imbang sampai babak adu penalti. Costa Rica mungkin bisa saja unggul di babak penalti kalau saja Louis van Gaal tidak cerdik dengan memasukkan Tim Krul sebagai penjaga gawang adu penalti. Pasalnya, Tim Krul berhasil menggagalkan 2 penalti pemain Costa Rica. Asa Costa Rica di Piala Dunia pun harus pupus sampai babak perempat final. Meskipun mereka harus pulang, setidaknya asuhan Jorge Luis Pinto pulang dengan kepala tegak. Mereka bisa mengukir sejarah mereka sendiri dengan sampai ke babak perempat final. Prestasi ini tak lepas dari Jorge Luis Pinto sebagai juru taktik. Pinto berhasil menciptakan skema formasi yang sulit ditembus. Dengan formasi 5-4-1, Pinto menciptakan pertahanan yang kuat namun tetap bisa memberikan tekanan kepada lawan. Meskipun Costa Rica sering kalah dalam hal penguasaan bola, namun stamina dan kegigihan mereka dalam melakukan pressing sangat menyusahkan lawan. Cerita Costa Rica di Piala Dunia 2014 sulit untuk dilupakan. Costa Rica telah membuktikan negara kecil yang tidak diperhitungkan bisa memberikan kejutan di Piala Dunia. Cerita Costa Rica di Piala Dunia 2014 masih menjadi salah satu cerita underdog Piala Dunia terbaik.